Selamat hari Minggu. Ya, selamat datang dalam ibadah Sekolah Minggu HKBP Perdamaian bersama Kak Melpa, Kak Feni, dan Bang Maju. Kita akan sama-sama memuji Tuhan dalam ibadah hari ini. Nah, Yes. Bang, minggu apa sih minggu hari ini? Minggu hari ini adalah Minggu Pentakosta. iya, Apa ya Kak judul khotbah kita hari ini? Roh Kudus dicurahkan. Iya, Roh Kudus dicurahkan. Untuk itu dipersiapkan hati Alkitab dan pikirannya. Oke, Iya, sudah benar. siap kan untuk memuji nama Tuhan dalam siap. ibadah Sekolah Minggu hari ini? Oke. Selamat mengikuti ibadah. Untuk menambah sukacita kita angkat satu buah lagu pujian. Mungkin adik-adik udah tahu nih. Apa nih judulnya, Bang? Apa ya Kak? Aku lupa apa ya. Bila roh Allah Oh, ada. bila roh Allah Iya. Bila roh ada. Allah ada di dalamku. Adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita bersama-sama memuji nama Mari Tuhan. kita berdiri. Mari bangkit berdiri. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Semuanya kita, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ayo semuanya adik-adik yang di rumah, mari kita nyanyikan sekali lagi lagu ini dengan semangat. Mari kita bergoyang memuji nama Tuhan. Bila roh Allah ada. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Semua ayo. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Semuanya kita. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan bernyanyi kembali dari lagu pujian Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Mari kita bernyanyi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan berpaling dariku. Lagi, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ayo adik-adik di rumah, kita goyangkan badan kita, kaki kita, tangan kita untuk memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Semua ayo, tak
akan beranjak, tak akan bergoyah, tak akan beranjak, tak akan bergoyah. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyah. Lagi, tak akan beranjak, tak akan bergoyah. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik yang terkasih, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Ayo duduk yang rapi, siapkan hatinya, ikuti ibadah dengan tertib, dengan taat, dan dengan penuh sukacita. Kita akan bernyanyi, satukanlah hati kami. Semua kita bernyanyi ya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi adik-adik, kita nyanyikan lagu ini kembali. Boleh digandeng temannya atau adik kakaknya ya yang ada di sampingnya. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingkingku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdoa.
siapkan hati dan pikiran, diajak adiknya duduk yang manis, duduk yang rapi, ambil sikap yang baik untuk berdoa. Kita lipat tangannya, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang berada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas kesempatan yang masih Tuhan nyatakan dalam hidup kami hingga pada saat hari ini, di mana Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul kembali di Minggu Pentakosta yang pertama. Bapa yang baik, sebelum kami manjatkan permintaan dan permohonan, kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Sucikan, kuduskan, layakkan kami Bapa, sehingga kami suci dan kudus di hadapan-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang berada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan, di mana Tuhan masih memelihara kami, di mana Tuhan masih memberkati kami dalam seminggu ini. Tuhan masih memberkati kami dan melindungi kami. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, memberkati adik-adik sekolah minggu. Biarlah melalui ibadah ini adik-adik sekolah minggu semakin bertumbuh baik dalam iman maupun dalam pikiran Bapa. Begitu juga Tuhan, kami mau bawakan doa buat kakak kami, Kak Yerni Pasaribu, yang akan menaburkan firman nanti Bapa. Tuhan yang memberkati dan melindungi kakak kami, biarlah kakak kami bisa menyampaikan isi firman-Nya dengan kata-kata yang sederhana, sehingga kami dan adik-adik sekolah minggu bisa mengerti dan memahami serta mengaplikasikannya di dalam kehidupannya masing-masing. Begitu juga Tuhan, kami tidak lupa mendoakan buat adik-adik sekolah minggu kami, biarlah Tuhan yang memberkati tumbuh kembang mereka Bapa, jadikan mereka Bapa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati juga Tuhan orang-orang dari anak-anak sekolah minggu kami, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi setiap pekerjaan orang tua kami, sehingga mereka bisa mencukupi makanan kami dan memenuhi kebutuhan kami anak-anaknya. Inilah Tuhan doa anak-Mu, kabulkanlah Tuhan doa anak-Mu ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, saat ini kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Kak Yerni Pasaribu. Untuk itu kita akan mengangkat lagu pujian dari buku ND nomor 640 Haholongan Sian Gijang. Sian Kijang Lasti Rohana Hoti Tupali Asini Roha Sai Mongoti Rohaki Yesus Lago Kasih Roha Dohot Haolongani Bain Malua Bain Matua Aminata Unani. Nah, adik-adik sekolah minggu semuanya, kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Sebelumnya kita berdoa dulu. Semua adik-adik duduk yang manis, siapkan Alkitabnya. Sudah? Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat, buat kasih karunia Tuhan, buat sukacita yang Tuhan berikan untuk kami semua, untuk adik-adik di rumah, untuk kami guru-guru sekolah minggu. Hingga saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Biarlah Tuhan yang membantu kami untuk dapat mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, kami hanya berserah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua,
Kita buka Alkitabnya, masing-masing sudah sediakan Alkitabnya kan? Kita buka Alkitab dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 18. Adik-adik masih ingat Kisah Para Rasul itu di mana? Apa? Di Perjanjian Lama? No, Kisah Para Rasul ada di Kisah Para Rasul ada di Perjanjian Baru. Semua sudah buka ya adik-adik? Kita mau membaca firman-Nya. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 18. Kakak baca, ikuti di rumah ya. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem ini, ketahuilah dan camkan perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat." Nah, demikian pembacaan firman Tuhan. Sebelum ke firman Tuhan, kakak mau tanya sama adik-adik, minggu kita hari ini minggu apa? Ayo, ada yang tahu? Tadi kakak-kakak membawa lagu pujian sudah mengatakan bahwa iya, minggu kita hari ini adalah Minggu Pentakosta. Apa itu Minggu Pentakosta adik-adik? Ada yang tahu? Nah, kakak mau jelaskan. Pentakosta itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu Pentekoste, yang artinya hari turunnya Roh Kudus 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Nah, sekarang adik udah tahu kan bahwa Minggu Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus. Ya, diingat ya adik-adik. Nah, tadi kita sudah membacakan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 18. Di sini kakak mengajak adik-adik sekolah minggu untuk melihat video sama-sama. Kakak ada sediakan video biar kita tonton sama-sama yuk. Ayo kita lihat videonya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidup. Ketika hari Pentakosta tiba, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang bunyinya sama seperti angin kencang. Bunyi itu mengisi seluruh rumah tempat mereka berkumpul. Kemudian tampaklah pada mereka seperti nyala api yang disebarkan kepada mereka dan berhenti di atas mereka masing-masing.
Mereka semua dipenuhi Roh Kudus, dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Di Yerusalem ada beberapa orang Yahudi yang sungguh-sungguh beribadat kepada Allah. Mereka berasal dari setiap daerah di dunia ini. Mereka datang karena mendengar suara itu dan heran karena masing-masing rasul berbicara dan setiap orang mendengar dalam bahasanya sendiri. Mereka heran mengapa hal ini bisa terjadi dan berkata, apakah orang yang di atas itu yang berbicara orang Galilea? Tetapi kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri. Bagaimana mungkin? Partia, Media, dan Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya dekat Kirene, Roma, Kreta dan Arab, orang Yahudi dan orang penganut agama Yahudi. Kita berasal dari daerah itu, tapi mereka bicara dalam bahasa kita. Mereka heran dan bingung. Apa yang terjadi? Orang lain menertawai para rasul dan katanya, mereka kebanyakan minum anggur. Kemudian Petrus berdiri bersama ke-11 rasul dan berkata, saudara-saudara, dan semua yang tinggal di Yerusalem, izinkanlah aku bercerita. Dan dengarkanlah baik-baik. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Sebab sekarang baru jam 9 pagi. Tapi Nabi Yul telah mengatakan tentang hal-hal yang kamu lihat. Allah berkata, pada hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Anak-anak lakimu dan perempuan akan bernubuat. Kaum mudamu akan mendapat penglihatan, orang-orang tua akan mendapat mimpi khusus. Juga akan kucurahkan rohku ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan. Dan mereka akan bernubuat. Mereka sangat terharu mendengar itu dan bertanya kepada Petrus serta rasul lainnya, saudaraku, apa yang harus kami perbuat? Jawab Petrus, bertobatlah, dan biarlah kamu dibaptis. Dalam nama Yesus Kristus, supaya dosa-dosamu diampuni. Maka kamu akan menerima Roh Kudus. Janji ini berlaku untuk kamu, anak-anakmu, dan bagi yang berada di tempat jauh. Bagi semua orang yang dipanggil Tuhan Allah. Nah, adik-adik semua, kita sudah menonton video yang tadi mengenai nats kita, Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 18. Apa yang dapat kita ambil dari video itu adik-adik? Ayo. Apa adik? Nah, kakak mau jelaskan ya. Dari video itu kita diminta untuk sesuai tema kita hari ini. Tema kita hari ini adalah hiduplah dalam tuntunan Roh Kudus. Nah, adik-adik dan kakak sekolah minggu yang muda, yang tua, semua diminta untuk hiduplah dalam tuntunan Roh Kudus. Nah, pertanyaan kakak untuk adik-adik semua. Siapa itu Roh Kudus? Ada yang tahu? Ayo, siapa itu Roh Kudus? Nah, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Allah itu sendiri. Roh itu bekerja, mendampingi, menolong, dan menyertai. Roh Kudus itu menolong orang banyak untuk berbuat baik. Nah, adik-adik udah tahu kan? Mulai hari ini udah tahu siapa itu Roh Kudus. Pribadi Allah. Allah itu sendiri. Sudah? Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, tadi kita dibilang apa? Hiduplah dalam tuntunan Roh Kudus. Untuk hidup dalam tuntunan Roh Kudus ada 3 hal. Ayo adik-adik, ada 3 hal. Apa 3 hal itu adik-adik? 3 hal itu yang perlu adik-adik ingat yaitu 1.
menjadi orang yang berhikmat. Kedua, mampu waspada dalam bertindak. Dan yang terakhir, yang ketiga, memiliki nilai hidup. Nah, untuk ketiganya itu, agar adik-adik semua di rumah bisa melakukannya, bagaimana sikapnya? Iya, dimanapun adik-adik sekolah minggu, dimanapun kakak-kakak sekolah minggu, abang-abang sekolah minggu berada, kita harus mampu menjadi berkat buat orang lain. Ingat ya adik-adik, khotbah ini meminta adik-adik untuk dimanapun adik-adik sekolah minggu berada, harus mampu menjadi berkat bagi orang lain. Semua tubuh kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Mulut kita untuk apa? Untuk mengejek teman? Untuk berbohong? Tidak. Ingat ya adik-adik, mulut kita tidak boleh berbohong. Mulut kita tidak boleh mengejek teman. Mulut kita tidak boleh berkata kotor. Jadi mulut kita untuk apa? Untuk memuji Tuhan, untuk bertegur sapa dengan sopan, bertutur kata sopan, memuji Tuhan. Ingat ya adik-adik, mulut kita tidak boleh berkata kotor, tidak boleh mengejek teman, mengejek siapapun, tidak boleh berbohong. Tetapi mulut kita untuk memuji Tuhan, untuk berdoa, untuk apa lagi? Iya, untuk bertegur sapa dengan sopan kepada siapa saja. Jadi firman Tuhan hari ini sesuai temanya, kita diminta untuk hiduplah dalam tuntunan Roh Kudus. Mau yang muda, mau yang tua, mau laki-laki, mau perempuan, semuanya kita diminta untuk hidup dalam tuntunan Roh Kudus, ya. Nah, semua anggota tubuh kita buat hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingat ya adik-adik, hari ini udah dapat berapa? Udah dapat 4. Udah dapat 4 pengetahuan adik-adik. 1, tadi minggu Pentakosta. Minggu Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus yang ke-50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Baru 3 lagi. Hidup dalam tuntunan Roh Kudus itu yang bagaimana? Menjadi orang yang berhikmat, 1. Yang kedua, mampu waspada dalam bertindak. Yang ketiga, memiliki nilai hidup. Untuk itu semua, kakak-kakak, adik-adik sekolah minggu dimanapun berada harus menjadi berkat bagi orang lain. Ya adik-adik, ingat, menjadi berkat bagi orang lain. Karena itulah firman Tuhan. Sudah? Sudah bisa ingatkan? Nah, seperti lagi kakak, jika adik-adik ada hampir mau berkata kasar dengan temannya, hampir mau ngejek temannya, hampir mau bohong sama mama sama papa, langsung nyanyikan ini, Dek. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, sehingga Roh Kuduslah yang selalu menemani adik-adik, yang selalu menemani kakak, menemani kita semua,
baik perempuan, baik laki-laki, yang muda, yang tua. Ya adik-adik, demikian firman Tuhan, kita berdoa. Lipat tangannya adik-adik, tutup matanya. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur buat berkat-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan, hingga kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, firman-Mu yang boleh kami dengarkan barusan, bantu kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu. Biarlah kami Tuhan hidup dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Bantu adik-adik sekolah minggu kami untuk selalu hidup dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami membawakan adik-adik sekolah minggu kami dari yang kecil hingga dewasa, yang perempuan, yang laki-laki, kami membawa agar Tuhanlah yang mendampingi tumbuh kembang mereka. Kami juga membawa orang tua kami Tuhan, orang tua adik-adik sekolah minggu kami, agar Tuhan yang memberikan berkat-berkat melimpah, kesehatan, rezeki, agar dapat memenuhi semua kebutuhan adik-adik sekolah minggu kami. Tuhan, inilah ibadah kami, biarlah ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami mengaku kami banyak dosa dan pelanggaran. Kiranya Tuhan mengampuni dosa kami agar kami layak menerima berkat-berkat Tuhan yang lebih indah di kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bernyanyi dari lagu Kidung Jemaat nomor 427, Ku Suka Menuturkan. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Adik-adik sekolah minggu, karena ibadah kita sudah akan berakhir dan kita akan tutup di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita semua hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin.